trying to be so heartless. You got me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maulana Akbar. Kembali lagi di channel Malabar 1706 channel. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu yang diampu oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Yozi Rahmadeni MSI. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan tamadun Melayu dan berikan contohnya. Oke, tamadun Melayu. Tamadun berasal dari kata madana, yaitu kota maupun bandar yang di dalamnya berisikan peradaban. Nah, untuk Melayu sendiri berasal dari kata mala, mula, dan yu adalah negeri. Nah, jadi tamadun Melayu adalah kota yang penuh dengan peradaban, di mana terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya. Contohnya, misalnya di kotaan, yaitu politiknya di kota tersebut maju, berkembang, lalu pemerintahannya juga bagus, teknologinya juga bagus, ekonomi juga bagus, lalu pengelolaan dan bidang agraris dan maritim juga bagus, serta yang paling penting nilai kebudayaan dan agama Islam sosial yang juga berkembang pesat seperti itu. Nah, itulah contoh kota yang bisa disebut dengan yang bertamadun Melayu seperti itu. Lanjut, kita ke pertanyaan kedua. Jelaskan pengaruh Islam terhadap tamadun Melayu di bawah ini. Oke, di soal ini adalah aspek pertama, yaitu akidah. Nah, berakidah ini berkaitan dengan keimanan atau kepercayaan manusia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah politik. Politik ini adalah banyak pusat perdagangan dan kerajaan Islam. Jadi, pusat perdagangan dan kerajaan itu termasuk ke dalam politik, karena disitulah terjadinya perdagangan pada dalam kerajaan Islam. Seperti itu, jadinya perdagangan. Lalu untuk yang ketiga adalah sosial. Sosial ini pengaruhnya itu elitisme atau pengaruh dalam kelas atas yang diwarisi dari zaman Hindu-Buddha, belum banyak berubah. Setelah kedatangan Islam, nah dari zaman Hindu-Buddha tadi, lalu kedatangan Islam, baru semangat kesadarannya itu menjadi kuat dan kelas seperti itu, tinggi gitu. Lalu yang keempat adalah undang-undang. Untuk undang-undang sendiri, pengaruh hukum Islam itu semakin kuat, menggantikan hukum-hukum adat sebelum datangnya Islam itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah ekonomi. Pada ekonomi sini bercorak agraris, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya yang bergantung kepada alam, meningkatkan aktivitas perdagangan internasional seperti sistem barter dan mata uang tumbuh. Lalu yang keenam adalah kesenian. Dapat dilihat dari kesenian itu dapat dilihat dari batu nisan, lalu pada makam serta masjid dan kaligrafi. Lalu yang ketujuh adalah bahasa dan sastra. Nah, kedatangan Islam pada kedatangan Islam itu telah menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, atau disebut juga dengan lingua franca. Lalu diperkenalkan juga sistem tulisan Arab Jawi. Tulisan Arab Jawi itu adalah tulisan Arab Melayu yang kuno atau yang lama gitu. Lalu sastra Melayu yang bercirikan Islam terbagi kepada puisi dan prosa. Lalu yang terakhir adalah pendidikan.
Nah, pada pendidikan ini perhatian itu banyak diberikan kepada ilmu syariah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaan ketiga adalah sebutkan dan jelaskan 3 tahap akidah dalam masyarakat Melayu. Oke, 3 tahap akidah dalam masyarakat Melayu. Yang pertama itu adalah sebelum kedatangannya Hindu-Buddha. Yang kedua adalah selepas kedatangan Hindu-Buddha, yang serta yang ketiga adalah selepas kedatangan Islam. Nah, yang pertama sebelum kedatangan Hindu-Buddha, masyarakat mempunyai kepercayaan animisme. Untuk yang belum tahu, kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap roh halus atau sebagainya. Dinamisme yaitu kepercayaan kepada patung, lalu kepada batu-batu dan lain-lain, serta dan pemujaan kepada nenek moyang, begitu. Lalu yang kedua adalah selepas kedatangan Hindu-Buddha. Nah, untuk selepas kedatangan Hindu-Buddha, yang pertama adalah terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu atau Buddha. Lalu yang kedua adalah terdapat juga kompromi di mana agama Hindu-Buddha sesuai dengan kepercayaan nenek moyangnya. Lalu yang ketiga, upacara agama menjadi lebih formal dan tersusun. Oke, yang ketiga adalah kedatangan Islam. Nah, untuk kedatangan Islam sendiri, yang pertama adalah Islam telah mengubah cara hidup, kepercayaan, dan pandangan masyarakat. Jadi sebelumnya cara hidup masyarakat itu tidak sesuai dengan agama Islam atau kepercayaannya juga. Lalu sejak datangnya agama Islam, Islam mengubah cara tersebut sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Lalu yang kedua adalah seluruh hidup berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang ketiga adalah masih ada pengaruh agama animisme Hindu-Buddha. Nah, walaupun kedatangan Islam itu sendiri banyak mengubah cara hidup, kepercayaan pada pandangan masyarakat juga mengubah semuanya, tetapi masih ada sedikit orang yang masih menganut agama animisme Hindu dan Buddha, sedikit ya, sedikit. Lalu lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 karakteristik peradaban Islam. Oke, untuk karakter peradaban Islam sendiri terdapat 4. Yang pertama adalah universalitas, yang kedua adalah tauhid, yang ketiga adalah adil dan moderat, dan yang keempat adalah sentuhan akhlak atau moral. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah universalitas. Universalitas Islam mempercepat pertumbuhan dari perkembangan peradaban ke berbagai belahan dunia dan berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan umat manusia. Nah, Islam adalah agama yang universal, agama yang kokoh dan menyampaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan persamaan antar seluruh manusia. Nah, pada peradaban Islam ini sangat menyatukan umat manusia dalam beragam latar belakangnya, seperti berbeda ras, berbeda bangsa, wilayah, dan geografis, keturunan, dan berbagai bahasa. Nah, itu semua disatukan oleh peradaban Islam tanpa menghilangkan jati diri dan identitas masing-masing. Lalu yang kedua adalah tauhid. Tauhid, keunggulan yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban lainnya adalah bahwa peradaban Islam tegak atas dasar tauhid secara mutlak kepada Allah SWT. Peradaban Islam adalah peradaban pertama yang menyerukan bahwa Tuhan itu satu dan tidak mempunyai sekutu, wadaniyah, ketunggalan atau keesaan Tuhan. Seperti contoh di dalam surah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu artinya adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Lanjut, yang ketiga adalah adil dan moderat. Nah, keadilan dan moderat merupakan karakteristik yang unggul dalam peradaban Islam, yakni adil dan moderat antara dua sudut yang saling bertentangan, antara rohani dan jasmani, antara ilmu syariat dan ilmu hayat, yaitu mementingkan dunia sebagaimana mementingkan akhirat. Peradaban Islam memiliki sikap toleransi keagamaan yang mengagumkan dan tidak pernah dikenal oleh peradaban lain. Menjadi unik dalam sejarah karena yang mendirikannya agama Islam, tetapi keberadaannya untuk seluruh agama.
Lanjut, yang terakhir adalah sentuhan akhlak dan moral. Peradaban Islam menjadi tempat pertama bagi prinsip-prinsip moral dan akhlak dalam setiap sistem dan berbagai bidang kegiatannya. Peradaban Islam tidak pernah terlepas dari prinsip-prinsip moral, bahkan moral menjadi ciri khas dari peradaban Islam. Nah, peradaban Islam sangat bertolak belakang dengan peradaban Barat, sangat jauh sekali. Lalu ada para penyebar Islam ke berbagai negeri justru menjadi guru dalam bidang moral untuk setiap negeri yang dimasukinya. Keunggulan akhlak dalam peradaban Islam adalah sisi kemanusiaannya, seperti Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia, menyempurnakan budi pekerti dalam jiwa umatnya. Bahwa sumber akhlak dan moral dalam peradaban Islam adalah wahyu. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam saya menjawabnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.